Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya di sini bisa menyelesaikan seminar proposal saya yang akan dipresentasikan. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila, NIM 18023026. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sejarah perkembangan tari mayong di Kepulauan Riau dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Nerosti M.Hum. Langsung kita masuki bab 1, yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Indonesia sangat kaya dengan budaya. Kita tidak dapat memisahkan dan melepaskan bagian dari seni dan unsur-unsurnya, di mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga menghasilkan sebuah karya seni. Kesenian merupakan bagian dari budaya, maka kehadirannya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Menurut Umar Khayyam 1981 ayat 38, bahwa kesenian tidak pernah berdiri lepas dari masyarakat karena kesenian merupakan kreativitas dari masyarakat dan pendukungnya. Mayong atau bisa dikatakan dengan makyung merupakan jenis tarian Melayu tradisional. Tari mayong merupakan suatu jenis teater tradisional yang bersifat kerakyatan. Asal-usul tradisi pertunjukan teater mayong berasal dari daerah Narayala, Patani, Muang Thai bagian selatan pada abad ke-16 dan menyebar ke selatan melalui Semenanjung Melayu ke Singapura, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Mayong berkembang di Indonesia melalui Riau, Lingga, dan Riau Lingga pun pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor. Perbedaan dengan mayong di Kelantan yang tidak menggunakan topeng, mayong di Batam dan Bintan menggunakan topeng untuk sebagian karakter dayang raja, putri, penjahat, setan, dan semangat. Sama seperti yang dipraktikkan di Narayala. Pada akhir abad lalu, mayong bukan saja menjadi pertunjukan harian, tetapi juga menjadi adat istiadat raja memerintah. Mayong layak disebut dengan teater tradisional yang indah karena menggabungkan banyak unsur pertunjukan, mulai dari seperti drama, tari, musik, mimik, dan sebagainya. Hampir semua unsur kesenian Melayu ada di dalam mayong. Aslinya, mayong diperuntukkan bagi kelas atas di Istana Sultan, khususnya di Kelantan, atau sekarang kita bisa mengenal Malaysia bagian timur laut, dan Riau Lingga, jantung peradaban Melayu hingga tahun 1700 di balik tembok istana. Pemain dan pemusik mayong dilatih menggelar pertunjukan selama 3 atau 4 jam setiap malam dan terus berlangsung selama seminggu. Pertunjukan mayong bukan hanya untuk menjadi hiburan semata, tetapi juga bernilai religius dan sakral. Mayong digelar untuk memberikan penghormatan kepada Yang Maha Kuasa karena sultan dan istrinya merupakan wakilnya. Pertunjukan sultan sebenarnya persembahan kepada Tuhan. Bahkan mayong dianggap suci, dan pertunjukan yang khas diawali dengan pembacaan doa oleh panja atau bomoh, di dalam itu bisa kita lihat seseorang yang pemainnya memegang gamelan. Setelah berdoa, penari dan pemusik mengambil tempat masing-masing beralas tikar di panggung. Setelah mereka duduk, sang panja melemparkan butiran beras yang dicuci dan dibakar yang merupakan salah satu sesaji di atas panggung.
Selama upacara pembukaan tanah ini, tidak seorang pun boleh lewat. Setelah itu, sang penabuh genang membacakan doa dan memberi suara gaib kepada gendangnya. Kemudian mempercikkan dengan beras kuning. Orang percaya apabila sang penabuh gendang bukan ahli sehingga tidak mampu membaca doa, dengan benar bagi alat itu, bunyi gendang tidak akan menghasilkan kekuatan gaib apapun. Suara gendang dipercaya memiliki kekuatan memikat untuk orang datang melihat pertunjukan Mak Yong. Di samping itu, gong, topeng, serta penari diperciki air suci. Penari yang berperan sebagai ratu atau Mak Yong dan putri atau putrinya Mak Yong memanjatkan doa, memberi saji yang akan memberi mereka kepercayaan diri, membuat mereka memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menguasai pertunjukan. Jadi sebelum pertunjukan tari Mak Yong ini, ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh para pemusik, penari, dan orang yang bersangkutan dalam pertunjukan Mak Yong. Dari segi pakaian, Mak Yong luar biasa rumitnya. Raja dan kesatria Pak Yong mengenang mahkota buludru disulam dan bertabur permata. Kemeja yang celananya dari sutra kuning, permaisuri Raja Mak Yong, putri dayang-dayang dan penyanyi paduan suara mengenakan pakaian lebih bergaya Jawa daripada Melayu. Jadi permaisuri dan putri ataupun dayang-dayang pada pertunjukan Mak Yong ini lebih condong ke bergaya Jawa daripada Melayu. Kebaya dari sutra merah atau merah jambu, sarung dengan nuansa warna coklat, ikat pinggang emas, dan selendang yang dipasang di bahu. Rambut dikonde dan dipasangi kuntum melati. Para putri mengenakan mahkota kecil. Seperti para pemusik, kaum lelaki dalam rombongan itu mengenakan kemeja sati berwarna cerah, celana panjang, dan di kepala mereka peci beludru hitam bila sedang beristirahat ketika naik ke atas panggung sebagai pelawak. Seluruh pemain duduk di pinggir daerah permainan, perempuan sebelah kanan dan laki-laki sebelah kiri. Alat musik ada di antara mereka. Musik paduan suara dan instrumental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertunjukan Mak Yong. Tidak hanya penanda perubahan episode dan adegan, ada lagu untuk raja yang sedang menempuh perjalanan saat seorang putri sedang berada di taman atau suatu rahasia diungkapkan. Pada saat itulah instrumental dan paduan suara itu ditampilkan. Lagu di dalam pertunjukan tari Mak Yong ini kira-kira ada 30 syair, mempunyai lirik yang lebih panjang. Orkesnya terdiri dari 2 gendang berukuran ibu dan anak, beberapa tambur gedomba yang lebih kecil, gong dengan bermacam bentuk, canang, sebuah serunai, kadang-kadang rebab besenar yang biasanya merupakan alat utama. Gerakan tari yang lamban dari paduan suara sama pentingnya di dalam Mak Yong. Mereka dapat menandai adegan ketika semua orang duduk dan salah satu pemain utama mengumumkan episode baru. Namun, yang lebih memikat adalah gerakan tangan sang raja atau kesatria yang dibuat bergaya ketika membuat pengumuman. Pemain yang memerankan raja mulai dengan menghadapkan telapak tangannya keluar setinggi pinggang atau segini, mengangkat lengan atau tangan di atas bahu, dianggap tidak sopan. Tangan yang melingkar ke dalam, keluar lagi dan berakhir dengan semua jari kecuali jempol,
bergeliat perlahan sekali. Gerakan itu bermakna raja sedang mengeluarkan titah atau kesatria sedang menyerap kebaikan dari luar dan menolak kejahatan. Untuk para lelaki yang tidak menari, memang mereka tidak menari, tetapi mereka melawak atau bergerak dengan cara yang aneh dan lucu, seperti menggoyang, merenggang, meliuk-liukkan tubuh, jari tangan dan jari kakinya. Kadang-kadang jongkok, lengannya terulur seolah hendak berlari maraton. Sebetulnya, ia akan memulai perjalanan turun naik tangga atau gunung dengan mengambil langkah berlebihan, mengayunkan lengan di sampingnya. Mak-yong menggunakan sedikit peralatan panggung, yaitu bilai, seikat batang bambu atau rotan, yang digunakan oleh aktris utama sebagai tongkat wasiat untuk memukul punakawan, menunjukkan siapa raja atau bisa disebut pangeran, ratu, dan siapa si tolol. Nah, sampai saat ini kesenian mak-yong masih bertahan di Kelantan, Malaysia. Di Indonesia, kesenian ini terdapat di Kepulauan Riau. Khas mak-yong Riau adalah penggunaan topeng, terutama untuk pemain lelaki, seperti yang terjadi di tempat asalnya di Narayala, Patani. Selain itu, mak-yong juga dipentaskan di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Di Kepulauan Riau, mak-yong dibawakan penari dengan memakaikan properti seperti topeng, berbeda dengan Malaysia yang tanpa topeng. Meskipun bukan asli Indonesia, mak-yong tetap menjadi bagian integral kehidupan pesisir Melayu. Pertunjukan drama tari ini pernah menjadi kesenian istana, tapi kemudian menyebar ke wilayah pedesaan, dinyanyikan dan ditarikan oleh orang biasa. Di masa kini, pertunjukan kesenian ini semakin langka dan terancam punah. Di Kepulauan Riau, istana kerajaan menjadi pelindung seni tari mak-yong sejak paruh kedua abad ke-19 sampai tahun 1930-an. Jika raja mendengar ada penari yang pandai apalagi cantik sedang bermain di kampung-kampung, raja langsung memerintahkan penari tersebut untuk menari di dalam lingkungan istana. Penari yang menari akan ditanggung semua akomodasi serta kebutuhan hidup. Jadi pada zaman dahulu, para perempuan cantik yang pandai menari akan dibawa ke istana, lalu dijadikan penari mak-yong, dan penari yang menari di istana akan ditanggung akomodasi atau biaya kehidupan dia, bahkan menerima peminjaman tanah untuk membajak sawah. Pada abad ke-20, tari mak-yong mulai berkembang bebas di desa-desa. Pertunjukan mak-yong tanpa pihak kerajaan menyebabkan mutu pertunjukan semakin merosot. Selain itu, nilai estetika tradisional mak-yong mulai luntur akibat komersialisasi pertunjukan. Durasi pertunjukan yang diperpendek dari pukul 8.30 malam hingga pukul 11 malam. Selesai pertunjukan mak-yong, langsung diteruskan dengan acara joget bersama. Penonton naik ke atas panggung untuk menari bersama penari mak-yong. Di sini ada 8 jenis pertunjukan mak-yong yang pernah ada. Setiap jenis persembahan mak-yong memiliki sedikit perbedaan yang membedakan di antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu mak-yong Patani, 3 di daerah selatan Thailand yang dahulunya merupakan Kesultanan Melayu Petani. Yang kedua mak-yong Kelantan yang ada di Malaysia. Yang ketiga mak-yong Kedah yang ada di Malaysia juga. Mak-yong Laut yang di negeri Perlis, Malaysia, dan wilayah Satun di Thailand. Mak-yong Riau ditemui di wilayah Riau, tepatnya di Kepulauan Riau. Mak-yong Medan yang ditemui di Sumatera, yang berkembang pesat di wilayah Sumatera Utara. Mak-yong Kalimantan yang berkembang pesat juga di Kalimantan, dan mak-yong Mantang di Bintan, Kepulauan Riau.
Lanjut poin kedua atau B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tertulis, saya memberikan informasi tentang masalah yang digunakan sebagai penelitian, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang kesenian Riau. Yang kedua, adanya pengaruh tentang tari mayong di kalangan masyarakat. Yang ketiga, minimnya kepedulian masyarakat tentang budaya di sekitarnya. Poin selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, hasil dari penelitian yang mengenai perkembangan tari mayong yang ada di Kepulauan Riau bisa memaknai metode penelitian kualitatif. Yang kedua, melakukan rancangan suatu sistem laporan mengenai penelitian tentang tari mayong. Kita lanjut ke poin D, rumusan masalah. Yang pertama itu, apa itu tari mayong? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tari mayong itu adalah suatu teater tradisional Melayu yang sudah berkembang pesat diantaranya di wilayah Riau, Kalimantan, Sumatera Utara, Kelantan, Malaysia, dan di Thailand. Asal usul sejarah tari mayong yaitu berasal dari Kelantan, Malaysia, atau di bagian timur lautnya Malaysia. Poin ketiga, apa itu tradisi Mantang Lama? Mantang Lama adalah tradisi yang bersifat turun-temurun. Yang keempat, apa itu tradisi mayong? Tradisi yang memang dari zaman dahulunya atau di zaman kerajaan dahulu yang memang sudah ada sehingga dibudidayakan sampai sekarang. Perkembangan tari mayong di daerah Kepulauan Riau. Perkembangan tari mayong di Kepulauan Riau sampai saat sekarang pun masih terjaga, dan di daerah Riau bukan hanya di Kepulauan Riau saja. Tari mayong juga ditampilkan di daerah Pekanbaru Riau. Lanjut ke poin E, tujuan penelitian. Tujuan saya meneliti yang pertama yaitu mengungkapkan dan mendeskripsikan tentang tari mayong di Kepulauan Riau. Yang kedua, manfaat sebagai penulis untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan penulis. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang keempat, sebagai salah satu informasi bagi masyarakat pemerintah daerah untuk menambah pemahaman mengenai adat dan budaya daerah, serta antisipasi tindakan yang diperlukan dan melestarikan kesenian tradisional sebagai hasil budaya Indonesia. Lanjut ke poin F, manfaat penelitian. Selain tujuan yang diungkapkan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan apresiasi dan menambah wawasan sehingga seni tradisional kerakyatan, khususnya kesenian tari mayong, agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan dapat menambah wawasan apresiasi daerah, serta sebagai usaha pendokumentasian nilai-nilai seni budaya daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya nasional. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu, bagian masyarakat Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat di Kepulauan Riau tentang seni tradisi dan menghargai kesenian tari mayong, sehingga kesenian tradisional di sekitarnya sebagai warisan leluhur yang layak diberdayakan atau dibudayakan. Yang kedua itu, bagian jurusan pendidikan seni tari FBS UNP, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya peningkatan apresiasi kepada mahasiswa atau mahasiswi. Bagi generasi muda yang ada di Kepulauan Riau, penelitian ini memotivasi di dalam menumbuhkan kreativitas berseni. Lanjut ke bab 2. Yang pertama itu ada landasan teori.
Landasan teori dan kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan atau batasan-batasan tentang konsep teori-teori sebagai landasan atau dasar berpikir yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba, trial and error. Menurut Sugiono tahun 2008.249, kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka konseptual, konsep di dalam sebuah penelitian digunakan sebagai alat untuk menggambarkan fenomena dengan penjabaran sesuai kerangka teoritis, sehingga konseptual merupakan salah satu bagian dari penelitian yang paling penting. Lanjut ke penelitian relevan. Untuk pemecahan masalah yang diangkat pada penelitian ini, saya sebagai penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai referensi yang berhubungan dengan bentuk penyajian dari penelitian terdahulu yang relevan, serta teori-teori yang sesuai dengan dengan teori-teori yang sesuai dapat membantu penulisan dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian relevan saya yang pertama yaitu Kusuma Dwi Prasetya tahun 2014 dengan judul karya Tari Topeng Gegot karya Mainang dan Kong Jiun di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada tahun 2000 sampai sekarang. Yang kedua, Neti Megawati Boru Simatupang 2014 dengan judul Simbol dan Makna Tari Zapin Penyengat Kepulauan Riau. Yang ketiga, Amanda Fewin 2013 dengan judul Tari Jalimah di Sanggar Bina Seni Tari Raksa Budaya Kota Serang, Provinsi Banten. Lanjut ke kerangka konseptual. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapat di bab tinjauan pustaka, atau boleh dikatakan penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis-garis sesuai variabel yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan, teori, konsep, prinsip, hukum, maupun proposisi yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konseptual operasional penelitian. Lanjut ke bab 3, jenis penelitian. Dalam penelitian tari mayong ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Whitney 1960, metode deskriptif merupakan suatu pencairan fakta menggunakan interpretasi yang tepat. Dalam penelitian ini mempelajari tentang masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan juga tata cara yang digunakan dalam masyarakat serta dalam situasi-situasi tertentu. Penelitian deskriptif merupakan jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa, termasuk mengenai hubungan tentang kegiatan, pandangan, sikap, dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi. Yang kedua, objek penelitian. Poin pertama, lokasi penelitian. Tempat yang digunakan lokasi penelitian. Tempat yang digunakan penelitian lokasi penelitian yaitu di Jalan Kuantan, Gang Putri, Ledeng 14 nomor 11, Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang, Timur Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lokasi ini dipilih karena kesenian tari mayong berasal dari daerah tersebut dan persinggahan terakhir tari topeng mayong dan merupakan satu-satunya lokasi yang terdapat kesenian tari mayong. Yang kedua, subjek penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan data-data informasi dari sumber yang dapat memberikan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian.
Oleh karena itu, diperlukan subjek penelitian yang dapat dijadikan sebagai subjek penelitian. Ini adalah Sangkar Mayong Cili, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Yang poin C, jenis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, serta dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik puncaknya. Poin D, instrumental penelitian. Instrumental dalam penelitian ini adalah penelitian itu sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono tahun 2008 205 bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu tersebut atau peneliti itu sendiri. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar ilmiah atau merupakan data langsung. Yang pertama itu, sebagai peneliti harus mempunyai persiapan yang matang dengan mempersiapkan pertama pedoman wawancara, yang kedua lembaran observasi. Lanjut ke poin E, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 4. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Dokumentasi yang saya ambil yaitu pada saat Tari Mak-Yong itu diselenggarakan. Dan dokumentasi ini juga saya ambil sebagian fotonya dari internet. Yang poin ke-4 yaitu tahap-tahap penelitian. Lanjut ke poin F, teknik pengolahan data dan analisis data. Adapun data yang dianalisis adalah yang pertama menganalisis unsur penyajian tari topeng Mak-Yong di Sanggar Mak-Yong Cili, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Yang kedua, menganalisis sejarah perkembangan tari Mak-Yong di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang membuat tari Mak-Yong masih bertahan sampai saat ini di Provinsi Kepulauan Riau. Yang keempat, menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Lanjut selanjutnya ke bab 4, yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saya sebagai penulis menyimpulkan bahwa teater Mak-Yong, cerita putri bungsu garapan almarhum Dr. Randa Haji Tesita Syaritsa merupakan sebuah teater Melayu yang masih mempunyai kesamaan dengan Mak-Yong dari Kelantan. Meskipun pada awalnya Sita Syaritsa mempelajari tarian ini dari daerah Mantang Arang, Riau, namun dapat dilihat beberapa ragam dari bagian teater ini yang terinspirasi dari Mak-Yong Kelantan. Contohnya adalah lakon raksasa di dalam cerita Putri Bungsu, sama-sama menggunakan topeng seperti lakon yang ada pada Mak-Yong Kelantan. Saran atau pendapat, dengan adanya penulisan ini, saya sebagai penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat menjadi panduan bagi teman-teman yang meneliti selanjutnya atau yang masa akan datang untuk teater Mak-Yong. Semoga masyarakat dapat lebih mengetahui akan kesenian tradisional dan membudidayakan kesenian tradisional yang memang sangat akan kaya dengan kesenian tradisional setempat. Yang ketiga, lanjut ke bab 5, daftar pustaka. Yang pertama itu Muhammad Afani Ismail, perkembangan Mak-Yong sebagai suatu seni teater tradisional, tebitan Juni 1975. Saya juga mengambil daftar pustaka atau penelitian ini dari internet. Ya, terima kasih, cukup sampai di sini presentasi saya. Maaf jika kalau ada salah dalam penyampaian data atau salah berbicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.